ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahmakumullah. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam dan iman serta hidayah yang Allah berikan kepada kita. Selawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan hidayah kepada hati kita. Meringankan langkah kita untuk bisa belajar ilmu agama. Maka ini di antara kenikmatan Allah berikan kepada hambanya. Dan kewajiban kita ialah menjaga kenikmatan tersebut dengan cara istiqomah di atas agamanya, istiqomah di atas ketaatannya, serta istiqomah di atas thalabul ilmi. Dan tak lupa pula kita ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah senantiasa mengajak saudara-saudara kita untuk senantiasa belajar ilmu agama. Ini salah satu hal yang sangat penting. Karena kalau kita pelajari kembali bahwa di antara kewajiban kita sebagai umat Islam ialah ada 4 perkara. Yang pertama, wajib kita belajar ilmu agama. Yang kedua, wajib kita mengamalkannya. Dan yang ketiga, kita menyuruh manusia kepadanya. Artinya mendakwakan ilmu tersebut kepada orang lain. Serta kita bersabar ketika belajar dan mengamalkannya, serta bersabar ketika berdakwah kepada manusia. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahmakumullah. Kembali kita melanjutkan kajian kita mengenai Kitabul Buyu', yaitu tentang masalah jual beli. Kemarin kita sebutkan bahwa jual beli bukan hanya sekedar membeli barang dan memberikan uang. Karena pada dasarnya para ulama menyebutkan bahwa jual beli terbagi 4. Yaitu pertama, menukar barang dengan barang atau barter kalau bahasa kita. Termasuk jual beli. Ya, saya punya beras umpamanya 1 kilo dan Anda juga punya umpamanya jagung. Kemudian kita barter. Ini boleh. Ataupun beras sama beras barter. Maka disebut dengan bai'un juga, jual beli juga. Yang kedua ialah jual beli barang dengan mata uang. Ini yang sering kita lakukan. Ya, yang sering kita lakukan dengan cara membeli barang dan kita memberikan uang, membayar dengan menggunakan uang. Kemudian yang ketiga ialah menjual barang uang dengan uang, mata uang dengan uang, atau yang sering kita bilang tukar uang ya. Seperti dolar dengan rupiah atau rupiah dengan rupiah. Kan begitu. Termasuk juga jual beli. Yang keempat ialah jual beli jasa dengan uang ataupun barang. Termasuk juga masalah Kitabul Buyu'. Karena nanti akan kita bahas ya berikutnya, ketika kita membahas Kitabul Buyu' bukan hanya sekedar menjual barang dengan uang, tidak. Banyak sekali pembahasan yang termasuk juga ialah sewa menyewa, termasuk Kitabul Buyu' ya sewa menyewa, ataupun juga termasuk nanti kita bahas ialah tentang mudharabah investasi, juga masuk pada bab Kitabul Buyu'. Maka ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, ini perlu kita jelaskan. Dan ya pada kajian sebelumnya juga kita bahas bahwa jual beli termasuk amalan yang bagus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi ditanya ayul kasbi atyab, pekerjaan apa yang bagus ataupun baik, maka Nabi mengatakan ialah amalur rajuli biyadi, orang yang bekerja dengan tangannya, tak meminta-minta kepada orang lain. Kemudian wa kullu bai'in mabrur, setiap jual beli yang mengandung kebaikan di dalamnya. Maka jual beli yang mengandung kebaikan di dalamnya merupakan salah satu yang Allah cintai. Makanya orang-orang yang berjual beli ya lillahi ta'ala kemudian mengandung kebaikan di dalamnya tanpa ada penipuan ataupun kebohongan, maka bisa mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan yang Allah berikan kepada mereka berdua. Baik ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, begitu pula kita bahas bahwa dalam sebuah hadis yang Nabi menjelaskan kita pelajari, hadis daripada Jabir bin Abdullah. Setiap Allah mengharamkan sesuatu, Allah pula mengharamkan jual belinya.
Tak boleh orang mengatakan bahwa khamar itu haram, tapi dia jual, hasilnya dia makan. Ini sama saja. Dua-duanya merupakan haram, tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan mengambil hadis yang baru pada malam hari yang berbahagia ini. Yang masih berkaitan tentang masalah kitabul buyu, jual beli. Yaitu hadis daripada Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an thamanil kalbi wa muhri al-baghi wa hulwanil kahin, muttafaqun alaih. Abu Mas'ud Al-Ansari mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada hasil penjualan al-kalb, yaitu B1, anjing. Kemudian hasil daripada muhril baghi, mohon maaf ya, PSK, pelacuran dan semisalnya, ya. Tentunya bahasa mahar bukanlah bahasa yang resmi ya, dalam arti kata ini istilah saja. Orang menjual, mohon maaf, tubuhnya dan semisalnya, kemudian mengambil uang dari situ, ya. Nabi melarang hal demikian. Begitu pula hasil daripada perdukunan. Hasil daripada perdukunan. Nah, yang 3 perkara ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kata Abu Mas'ud, melarang orang berpenghasilan atau memakan hasil kerja dari 3 perkara ini. Yang pertama ialah jual beli samanil kalbi. Ya, jual beli anjing. Ini terkadang kenapa sangat ditekankan di hadis ini? Masih banyak di antara kaum muslimin memang enggak mau dia makan B1, tapi bagaimana? Dia pelihara, kemudian dia jual, kan begitu. Nah, ini di antara hal yang enggak dibolehkan. Ya, kembali kepada hadis sebelumnya, Allah ketika melarang sesuatu, Allah juga larang menjualnya. Karena akan ada siasat di dalamnya. Oh, kan enggak apa-apa. Ya, kita cuma enggak boleh makannya, kalau jual kan masih ada untung. Ini sama semuanya haram. Ya. Kemudian menunjukkan juga bahwa al-kalbi, yaitu bahwa B1 memiliki najis yang sangat berat. Najis yang sangat berat, sehingga Nabi melarang seseorang itu untuk berjual beli di situ. Dan kita tahu bahwa ketika anjing itu menjilati bejana kita, maka kewajiban kita ialah membersihkan dengan menggunakan tanah atau menyamaknya kalau bahasa masyarakat kita. Ya, menyamaknya menggunakan tanah. Nah, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kemudian wa muhril baghi, yaitu penghasilan daripada mohon maaf, pelacuran dan semisalnya. Dahulu orang-orang Quraisy itu istrinya enggak melacur. Cuma dia punya budak perempuan, kayak mucikari bahasa kita ya. Ditawarkannya kepada teman-temannya, kamu mau tidur sama dia, begitu. Ya udah, bayar sekian, begitu. Diambilnya uangnya, udah dikasihnya budaknya sama laki-laki tersebut untuk melakukan perbuatan yang haram, perbuatan zina. Ini juga di antara perbuatan yang haram, ya, tidak boleh dilakukan. Dan ini sangat disayangkan di Indonesia, bahkan banyak ya, istilahnya itu yang pakai online begitu. Ada bahkan naudzubillah ada sebuah aplikasi yang sangat berbahaya, yang begitu mudah orang untuk melakukan perbuatan maksiat. Yang sangat disayangkan ialah kenapa ini tidak dilarang, kan begitu. Tidak dicegah. Kita tahu ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah, zina itu merupakan dosa yang sangat besar. Bahkan di antara tanda kehancuran sebuah negeri apabila zina itu merajalela, ya, zahar, yaitu dia nampak terang-terangan orang berbuat zina. Maka harus ada di antara kaum muslimin yang menentang perbuatan zina dan jangan dibiarkan yang merajalela. Karena kalau kemaksiatan itu dibiar merajalela kemaksiatan itu, maka lama-kelamaan menjadi hal yang biasa. Menjadi hal yang biasa sehingga bagaimana? Akan menjamur di masyarakat. Alhamdulillah kita banyak di antara ulama kita yang gencar tentang masalah LGBT dan semisalnya. Ini memang harus seperti itu. Ya harus kita lawan dan harus kita cegah. Jangan sampai yang begini-ginian akan tumbuh di masyarakat. Karena itu merupakan penyakit yang menular, yang berbahaya bagi anak bangsa terutama kaum muslimin. Ini yang kedua yaitu mahar al-baghi, orang yang mengambil keuntungan dari pelacuran. Baik dia hanya menggunakan aplikasi sebagai fasilitas atau memberikan fasilitas saja, atau dia sebagai pemiliknya atau mucikari atau bahkan mohon maaf, kalau seandainya dia paksa keluarganya, anaknya atau istrinya menjual dirinya, kemudian dia memakan hasil daripada penjualan tersebut, usaha tersebut. Ini semuanya merupakan dosa besar di dalam agama kita.
Kemudian wa hulwanil kahin, ya hasil daripada perdukunan. Ini juga marak dan banyak sekali di kalangan masyarakat. Dan mudah sekali, mohon maaf, masyarakat kita terbodohi dengan hal-hal yang berbau mistis katanya. Ikhwani wa akhwati, kita tahu bahwa dukun itu merupakan dosa besar. Ya. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang dia datang kepada dukun kemudian dia percaya apa yang disampaikan oleh dukun tersebut, maka telah ingkar dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini para ulama kita menyebutkan mendatangi dukun saja itu termasuk dosa besar. Apalagi kalau sampai dia datang ke dukun kemudian bertanya, kemudian dia percaya apa yang dikatakan oleh dukun tersebut, maka telah ingkar, telah berbuat syirik besar dalam agama kita. Nah, kemudian ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, kenapa perdukunan itu dilarang? Yang pertama ialah orang-orang dukun ini mereka mengklaim, mengaku bahwa mereka mengetahui hal yang gaib. Mengetahui hal yang gaib. Karena Allah Subhanahu wa taala menekankan bahwa tiada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah. Hanya Allah yang mengetahui hal-hal yang gaib. Ya. Apa itu hal yang gaib? Hal yang ya masa depan atau masa lalu. Sesuatu yang nggak akan ada yang tahu akan terjadi ataupun tidak. Hanya Allah yang mengetahuinya. Ya seperti sakit, ya seperti kejadian alam dan semisalnya. Nah, bermunculan hari ini orang-orang yang mengaku dirinya paranormal. Kemudian mengatakan akan terjadi pada tahun sekian, ini akan terjadi. Termasuk di antara bentuk kesyirikan dalam agama kita. Ramalan ataupun perdukunan. Nah, makanya orang-orang yang melakukan tindakan seperti ini, yaitu perdukunan ini, pertama mereka menyekutukan Allah dalam hal yang gaib. Mengklaim mereka mengetahui hal yang gaib. Ini perbuatan yang haram dalam agama kita. Kemudian, ya, orang-orang dukun ini ataupun perdukunan ini pasti mengajak kepada kesyirikan. Kita bisa tahu, ya, kalau datang ke dukun, pasti yang disuruh bagaimana? Pakai jimat umpamanya. Kan termasuk perbuatan syirik. Nabi mengatakan, ya man alaqa tamimatan faqad asyraka. Siapa yang menggantungkan jimat maka telah berbuat syirik. Kemudian dia suruh juga orang yang datang ketika itu ialah untuk menyembelih hewan, ya. Menyembelih ayam hitam kah itu ataupun menyembelih tumbal dan semisalnya itu. Yang mana Nabi mengatakan man dzabaha li ghairillah faqad kafar. Aw la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu perdukunan sangat dilarang oleh agama kita. Mengandung kesyirikan besar dalam agama kita. Nah, oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah, maka hasil dari perdukunan tersebut juga menjadi haram. Ada terkadang orang-orang yang mengklaim ya ataupun dukun-dukun gadungan kalau bahasa masyarakat kita ya, mengetahui ya mengaku dirinya mengetahui hal yang gaib dan semisalnya yang tujuannya untuk mencari keuntungan. Kalau mereka bisa membuat orang kaya, kenapa mereka tidak kaya kan begitu? Tak usah ngajak orang kaya. Ya. Manusia kan begitu, kalau bisa dia sendiri yang kaya, tak perlu mengajak orang kaya. Ya. Dan bodohnya lagi kenapa orang datang minta kaya sama dia begitu. Kalau seandainya dia bisa memperkaya diri orang lain, pasti dia sendiri lebih diutamakan daripada orang lain. Tapi meskipun demikian ketika orang datang ke tempat orang itu, karena apa? Karena memiliki keyakinan bahwa si fulan memiliki kesaktian, kemampuan yang hanya dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Seperti memberi rezeki yang milik Allah. Cuma Allah yang memberikan rezeki. Tapi ketika dia datang ke dukun gadungan tersebut, apa keyakinan dia? Bahwa dukun itu memiliki kemampuan. Ya, makanya sama-sama haram. Meskipun dia ditipu, tapi karena akidah dia, tauhid dia rusak, maka menjadi dosa besar dalam agama kita. Tak boleh dikerjakan. Baik, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Nah, bagaimana dengan ya sebagian masyarakat kita yang berobat umpamanya, yang dikatakan ya seperti orang pintar, dia ustadz penampilannya, pengobatannya ya menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran, menggunakan air Al-Quran, dibacakan selawat dan semisal itu bagaimana? Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Dukun yang dilarang di sini ialah dukun yang pertama yang kita sebutkan tadi. Bahwa kalau dia mengakui bahwa dia atau mengklaim mengetahui hal yang gaib, ya, oh ini akan terjadi seperti ini. Oh kamu ini begini, ada orang yang mengirimkan penyakit, macam-macam dia bilang. Maka itu yang haram, itu yang pertama. Karena apa? Dia menjadikan tandingan bagi Allah dalam masalah mengetahui hal yang gaib. Yang kedua, ya, meskipun dia menggunakan ayat suci Al-Quran,
Bahkan kalau seandainya antum tahu, ternyata para penyihir, para dukun itu di antara cara mereka menyantet orang, menyihir orang dengan cara menggunakan ayat suci Al-Quran. Ya mohon maaf, dicampuri di situ kain bekas haid wanita, kemudian di situ ditulis ayat suci Al-Quran untuk menyantet orang lain. Begitu cara mereka untuk menyantet atau berbuat kufur dengan cara seperti itu, ya, merendahkan, menghina ayat suci Al-Quran. Bahkan pernah kejadian ya terbongkar waktu itu, ya, Al-Quran dicampakkan ke dalam sebuah paret yang kotor. Tujuannya untuk apa? Untuk perdukunan. Nah, begitulah cara mereka. Jadi bukan berarti ketika dia membaca Al-Quran begini dan begitu, oh dia ini ya kiai ustadz yang bisa menyembuhkan. Enggak, ya. Enggak apa-apa itu masalah ruqyah, boleh kalau ruqyah. Tapi kalau sempat dia mengetahui, mengakui, dia mengetahui hal yang gaib, maka ini satu, ya, dia telah kufur karena menentang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, dia menggunakan ya atau hal-hal yang berbau syirik seperti kita sebutkan tadi. Disuruhnya pastinya menggunakan jimat, ya, dan semisalnya. Tapi kalau sekedar orang datang dia membacakan doa Al-Fatihah, enggak masalah, ya. Yang sebenarnya pun kita sebenarnya bisa secara mandiri untuk meruqyah diri kita sendiri. Tak perlu kita mendatangi ustaz. Ya. Karena ketika kita berharap kepada manusia, hilanglah ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi masalah. Ya. Oleh sebab itu kalau anak pribadi, kalau seandainya ya dulu saya juga termasuk ya anak termasuk yang suka meruqyah dulu waktu masih muda. Tapi ketika menjalani ruqyah seperti ini, banyak sekali masyarakat yang ternyata tergantung kepada kita. Sikit-sikit, Ustadz, ruqyah saya Ustadz. Ustadz, ya kemasukan anak saya, kita ruqyah. Pulang kita ke rumah, dipanggil lagi, kemasukan lagi Ustadz. Ternyata ya orang-orang seperti ini akhirnya bagaimana? Hanya tergantung kepada manusia, begitu. Tergantung kepada manusia. Ya, tidak boleh meruqyah, silahkan begitu. Tapi dikhawatirkan kalau terlalu tergantung kepada manusia, hilang ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana sebenarnya kalau kita punya masalah, ya, kita punya penyakit atau anak kita sakit, ruqyah diri kita sendiri. Maka di antara para ulama seperti Ibnu Qayyim kalau tidak salah itu pernah cerita, dia pernah sakit perut ketika di Mekah. Ya, enggak ada dokter, enggak ada obat, tapi sakit yang dia rasakan. Apa yang dia lakukan? Dia ambil air Zam-Zam, kemudian dibacakannya Al-Fatihah, kemudian dia minum. Allah pun memberi kesembuhan kepada ya Ibnu Qayyim tersebut, ulama tersebut. Di antara bentuk ruqyah yang dibolehkan, silakan. Anak kita sakit, bacakan Al-Fatihah. Ya, ini salah satu cara pengobatan kepada anak. Sebagaimana ketika kita tahu hadis Nabi, ya ketika ada beberapa sahabat yang datang ke sebuah desa, minta dijamu, nggak dijamu oleh masyarakatnya. Kebetulan ya penghulu mereka atau kadus mereka, kepala desa mereka tersengat hewan berbisa. Datanglah mereka kepada para sahabatnya. Ada nggak bisa meruqyah? Ada, tapi apa balasannya? Ya kami akan berikan kepada engkau, kepada kalian beberapa ekor kambing. Udah dibacakannya Al-Fatihah, sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sudah selesai. Jadi ikhwani wa akhwati, gampang sebenarnya. Tak perlu kita mencari ya siapa ustadzkah itu atau siapapun, ruqyah diri kita atau keluarga kita sendiri. Ya. Itu yang harus kita lakukan. Sebagaimana ya Nabi juga mencontohkan atau Aisyah juga mencontohkan ketika Nabi sakit parah, ya, apa yang beliau lakukan? Beliau ruqyah Nabi Muhammad SAW. Dengan cara apa? Ya karena memang kebiasaan Nabi kalau beliau tidur, beliau membaca ya qul huwallahu ahad, kemudian qul a'udzu birabbil falaq, kemudian qul a'udzu birabbin nas, dihembuskan dan diusap ke seluruh tubuh, ya. Nah, ketika Nabi sakit, Aisyah yang melakukannya. Dia bacakan kemudian dia usapkan ke tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwa bagaimana begitulah cara kita sebenarnya. Kalau punya istri atau punya keluarga, ya, jadi saling meruqyah, saling mengobati dengan cara doa. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Bukan malah mencari orang pintar dan semisalnya. Terkadang ini yang menyedihkan di masyarakat kita, lebih percaya ya dengan pengobatan-pengobatan seperti ini. Kalau memang terbukti alhamdulillah, daripada pengobatan medis, ya. Karena pengobatan medis itu dilakukan dengan cara penelitian, percobaan berhasil, makanya mereka membuat pengobatan tersebut dan izin Allah, alhamdulillah, kan begitu. Tapi terkadang pengobatan-pengobatan yang katanya alternatif dan semisalnya, ini yang terkadang perlu ditinjau kembali, begitu. Bahkan lebih mahal bayarnya. Ya, kita tahu beberapa waktu yang lalu ada orang rambut gondrong, begitu.
yang mengaku mengetahui atau bisa mengobati secara mistis begitu ya. Buat video dan semisalnya. Ternyata maharnya kalau orang mau berobat di situ 40 juta harus bayar. Tapi orang nggak sembuh juga begitu. Artinya apa? Penipuan yang beginian banyak dan mudah kali orang mempercayainya. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kita lanjutkan kembali ya. Jadi ini hadis ya termasuk pada pembahasan kita tentang hal-hal yang dilarang dalam jual beli. Sesuatu yang haram gak boleh dilakukan, maka penghasilannya pun menjadi haram. Penghasilan pun menjadi haram. Saya pernah ditanya beberapa waktu lalu, ya, bagaimana dengan kita yang masuk dengan cara menyogok, dengan cara dia masuk ke perusahaan, kemudian dia menyogok, gitu, sehingga dia diterima. Baik. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Apakah ya gaji yang dia terima per bulan itu halal atau haram? Karena di awal dia dengan cara menyogok. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahmakumullah, pertama yang namanya menyogok termasuk dosa besar. Ya. Dalam hadis Nabi sebutkan bahwa la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Allah melaknat orang yang menyogok dan juga orang yang menerima sogok. Dua-duanya mendapatkan laknat, dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana kalau orang dulunya mungkin dia tidak tahu hukumnya, ya? Dia masuk kerja dengan cara menyogok. Apa yang harus dia lakukan? Apakah gaji yang selama ini dia terima itu halal? Perbuatan yang haram ialah di awal dia melakukannya, itu yang haram. Itu yang haram. Adapun gajinya, bukankah dia digaji karena pekerjaan dia selama 1 bulan dia bekerja, ya? Maka ini berbeda hukumnya. Kalau memang selama dia bekerja itu dia amanah melaksanakan tugas-tugasnya, maka itu merupakan hak dia. Tapi awal dia dalam melakukan pekerjaan tersebut merupakan perbuatan yang haram. Apa kewajiban dia? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau dia masih baru sebulan dia masuk begitu ya, apa sebaiknya? Dia keluar. Kenapa? Karena bisa jadi ketika dia menyogok ada hak orang lain yang terzolimi. Tapi kalau sudah lama bagaimana? Kan sudah lama. Kan begitu. Gak tahu siapa yang terzolimi. Tapi kalau seandainya masih baru dia melakukan hal seperti itu, bisa jadi perusahaan ya merekrut kembali orang-orang yang dahulu yang melamar kemudian tidak diterima gara-gara kita. Kecuali semua permainan menggunakan sogokan. Ya, semua dengan cara menyogok. Ini beda lagi masalahnya gitu ya. Karena sekarang ini pun saya perhatikan beberapa ya di media sosial disebutkan di situ ya menerima, ayo saya bantu dengan bayar sekian masuk kerja ke sini begitu ya. Ini nggak usah kita terima yang beginian. Tapi kalau saat itu merupakan hak kita sudah memenuhi syarat, daftar, datang pegawai orang seniornya, kamu masuk harus bayar sekian, ya sudah jelas kita sebenarnya sudah diterima. Itu merupakan hak kita dan kita ingin mendapatkan hak tersebut dengan cara bayar, makanya nggak masalah. Kita nggak berdosa. Yang berdosa adalah ya orang yang meminta kepada kita uang tersebut. Yang nggak boleh ialah belum lagi diumumkan, belum lagi jelas, kita nggak memenuhi syarat supaya mendapatkan pekerjaan bagaimana kita sogok, itu yang haram. Itu yang haram. Ya, wallahu taala alam. Tapi paling tidak ikhwani wa akhwati, kita harus menghindari yang namanya sogok menyogok. Khawatirnya memang tidak berkah hidup kita dengan cara yang seperti itu ya. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Berikutnya hadis daripada Jabir bin Abdullah ya, annahu kana yasiru ala jamalin lahu qad a'ya. Jabir bin Abdullah yang di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak meriwayatkan hadis. Beliau mengatakan bahwa beliau berjalan di atas ontanya yang sudah lemah, tak kuat lagi jalan, ya. Farada an yusayyibahu, dan dia ingin tinggalkan itu onta. Udah nggak apa lagi, dia sudah putus asa lah istilahnya. Ini onta ini lambat kali jalannya. Ya udahlah, pergi, beliau jalan kaki. Lebih cepat lagi jalannya daripada jalannya si onta ini. Qala falahiqani an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, kemudian Nabi menyusulku. Ini kebiasaan Nabi ketika safar, beliau terkadang berada di mana? Di belakang. Tujuannya apa? Untuk mengetahui siapakah di antara para sahabat yang terlambat begitu. Sehingga beliau bisa membawanya.
Itu kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau di peperangan, beliau selalu di depan. Ya, tapi kalau ketika pulang bersafar dan semisalnya, beliau di belakang untuk melihat siapa yang tertinggal di antara para sahabat. Sama seperti ini. Ya, ketika Jabir terlambat, ya, maka Nabi menyusulnya, melihat loh kenapa nih Jabir. Maka pada Ali wa darabahu. Kemudian Nabi berdoa dan memukul kendaraan tersebut, onta tersebut, kemudian saro sairun lam yasir mislahu. Maka onta tersebut pun menjadi jalannya cepat. Ya, ini keberkahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani wa akhwat, ini pula pelajaran bagi kita. Kalau melihat teman kita punya masalah, apa yang kita lakukan? Doakan dia. Semoga Allah mudahkan antum ya gitu. Kalau bisa kita bantu, kan begitu. Dengan cara mendorong kendaraannya atau dengan cara apa ya bisa membantu dia. Tapi paling tidak kalau kita mungkin mau terburu-buru ya kita doakan dia supaya Allah memudahkan urusan dia. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, ya, maka qala bi'nihi biuqiyah. Nah, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan onta tersebut, kemudian onta tersebut berjalan dengan kuatnya, dengan cepatnya, ya. Nabi berkata kepada Jabir, jualah onta ini kepadaku dengan uqiyah, 1 uqiyah, yaitu 40 dirham. Ya. Qultula, enggak mau. Enggak ya Rasulullah, begitu. Lihat, perhatian ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Apakah sahabat ini durhaka? Enggak. Kenapa? Karena masalahnya adalah masalah jual beli. Masalah jual beli, begitu. Jadi kalau antum mau jual beli sama jangan segan, memang begitu ya, begitu harganya, begitu. Itu jual beli, ya. Berbeda kalau kita bersedekah dan semisalnya. Nah, awalnya Jabir bin Abdullah mengatakan tidak mau ya Rasulullah. Dia mau menjual kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi mengatakan kembali, bi'nihi, jual kepadaku, ya, jualah kepadaku. Maka ketika Jabir melihat Nabi serius, maka apa yang dilakukan? Fabi'tuhu biuqiyah, aku menjual sebanyak 1 uqiyah, ya, menjual onta tersebut dengan 1 uqiyah. Wasyaratu humlanahu ila ahli. Tapi ku beri syarat kepada Nabi, ini Rasulullah, ku jual ontaku dengan syarat, ini onta harus mengantarku terlebih dahulu sampai ke rumahku. Ya, dia memberi syarat. Ini pelajaran nanti tentang masalah persyaratan, ya, bahwa boleh dalam jual beli kita memberikan syarat selagi tidak bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Falamma balagtu ya ataituhu bil jamal. Tatkala aku sampai di rumahku, aku antarlah onta tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fanaqadani samanahu. Kemudian ya Nabi berikan uangnya. 1 uqiyah, yaitu 40 dirham. Tsumma raja'tu, kemudian aku pun kembali. Ternyata fa arsala fi athari, Nabi mengutus seseorang untuk apa? Mengembalikan onta dan uang daripada Jabir tersebut. Ini kebaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dikira Jabir Nabi hanya sekedar membeli, tapi tujuan Nabi sebenarnya apa? Ingin bersedekah, ingin membeli, ya, memberikan uang kepada Jabir dan mengembalikan kendaraan dia kepadanya. Tatkala Jabir sudah sampai di rumahnya, dia antarnya onta itu kepada Nabi, dia terima uangnya 40 dirham. Pas dia pulang, Nabi utus orang kembalikan ini onta ya kepada Jabir. Ya, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Atarani makastuka liakhudha jamalaka. Apa engkau mengira bahwa aku ya tawar menawar denganmu dengan tujuan untuk mengambil ontamu ini, ya, engkau kira ingin membelinya, kata Nabi. Ingin menawarnya dengan tujuan untuk mengambilnya. Khudh jamalaka wa darahimaka fahwalaka. Ambil ini ontamu dan uang-uang tersebut, dirham-dirham tersebut, ini hak milikmu. Ya, untuk dirimu. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Ya, di sini ya kita bisa mengambil beberapa pelajaran terutama tentang masalah fikih, ya, jual beli. Apa itu? Bahwa dalam jual beli dibolehkannya orang melakukan syarat, memberikan syarat. Ya, selagi syarat tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pak, boleh Pak, Bapak beli ya rumah saya, tapi syaratnya Pak, ya jangan ini Pak ya, jangan pakai calung umpamanya, atau syaratnya Bapak jangan belinya secara kontan, tapi nanti dibayar mungkin 2 kali dan 3 kali. Ini di antara bentuk syarat, dibolehkan.
Atau ya kita umpamanya menyewakan rumah kepada orang lain, tapi syaratnya apa? Nggak boleh di rumah tersebut ada ya percampuran antara laki-laki dengan perempuan, umpamanya tidak halal begitu ya. Ataupun di beberapa kos-kosan kan memberikan syarat, memberikan peraturan, ya boleh orang ngekos di situ tapi bukan bebas, tidak boleh membawa pasangan pacarnya ke dalam kos. Ini antara bentuk syarat yang dibolehkan, ya. Kalau setuju silahkan tinggal sewa, kalau enggak ya jangan di sini. Nah, hal seperti ini maka dibolehkan dalam agama kita. Jangan heran kalau seandainya kita jual beli, sewa menyewa dan semisalnya, ada syarat-syarat tertentu yang diberikan oleh penjual ataupun pembeli. Masing-masing punya hak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin tergantung dengan syarat-syaratnya. Silahkan. Ya, kalau mereka masing-masing memiliki syarat selagi tidak bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa contohnya bertentangan? Contoh, ya karena ini fikih muamalah ya. Ada seorang wanita yang memberikan syarat kepada suaminya. Kamu boleh menikahi denganku, tapi nggak boleh tidur bersamaku. Apa boleh seperti ini, Pak? Boleh nggak, Pak? Nggak boleh. Kenapa? Karena nikah itu pada asalnya adalah al-wat'u secara bahasa, yaitu berhubungan, ya, berhubungan suami istri. Kalau seandainya dia menikahi si istrinya tersebut, wanita tersebut dengan syarat tak boleh menidurinya atau menggaulnya, apa gunanya menikah? Ya, maka di antara persyaratan yang batal, yang tidak sah dalam agama. Tapi kalau dia memberi syarat umpamanya, boleh kamu menikah denganku, tapi kita nggak boleh meninggalkan ya kota ini, nggak boleh keluar kota tinggalnya, harus tinggal dekat dengan orang tuaku. Apakah ini boleh? Boleh, ya nggak masalah. Kalau setuju silahkan nikahi dia, kalau enggak jangan dinikah. Itu merupakan syarat yang dibolehkan. Tapi kalau dia bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis Nabi, maka syarat tersebut tertolak. Ya, tertolak syarat tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, atau orang menjual umpamanya, kita beli makanan, tepung sama dia. Tapi dengan syarat tepung tersebut nggak boleh buat kue. Ya itu apa begitu ya? Tepung kan fungsinya untuk buat kue. Tapi dia syaratkan kepada kita, ini tepung boleh saya jual kepada Anda, tapi jangan dibuatkan kue. Wah, ini salah satu di antara syarat yang batil, yang tidak sah, tak mungkin dilakukan dan tak boleh juga disyaratkan dengan syarat yang seperti itu karena bertentangan dengan tujuan daripada jual beli, ya. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kita lanjutkan hadis berikutnya ialah tentang masalah perbudakan di sini. Dari Jabir juga beliau berkata, "A'taqa rajulun minna 'abdan lahu an dubur." Ada salah seorang dari kami, dia ya memerdekakan budaknya dengan mengatakan engkau bebas setelah aku meninggal. Mensyaratkan, dia syaratkan ya, kalau aku mati baru engkau merdeka. Baru engkau merdeka. Ya. Ini sama dengan umpamanya rumah ini. Kita punya rumah. Kalau aku mati, ini rumahnya untuk si fulan. Seperti itu. Ya. Baik, tapi ini jual beli ya, kita bahasnya. Walam yakun lahu mal ghairuhu, dan dia enggak punya harta sama sekali yang meninggal ini tadi tuannya. Pada abihin Nabi faba'ahu, maka Nabi menjual budak tersebut. Menjual budak tersebut. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, kalau ada orang punya budak ya, kemudian dia bilang sama budak tersebut, engkau merdeka, otomatis budaknya merdeka. Ya, budaknya merdeka. Enggak boleh lagi dijual ataupun diwarisi. Dia sudah merdeka. Kan begitu. Tapi ini masalahnya, ya orang ini mengatakan engkau merdeka setelah aku meninggal, baru engkau merdeka. Ketika dia meninggal dunia, dia nggak punya harta warisan apapun, nggak punya harta warisan apapun. Ya, kemudian apa yang terjadi? Nabi jual budak tersebut, hasil penjualnya dibagi kepada ahli waris. Kenapa ikhwani wa akhwat rahimani wa rahmakumullah? Ya, karena hal demikian menzalimi ahli warisnya. Ya. Toh juga di sini ketika dia mengatakan seperti itu, engkau merdeka setelah aku meninggal, itu bukan hak dia lagi. Kita pun kalau aku sudah meninggal dunia, ini semua harta milik si fulan atau milik kuinfakkan untuk masjid umpamanya. Enggak bisa. Ya kenapa? Karena kalau kita sudah meninggal dunia, itu bukan milik kita lagi, tapi milik ahli waris. Ya. Adapun wasiat berbeda. Kalau dia berwasiat, aku wasiatkan ya kalau aku meninggal dunia, ya berikan sebagian hartaku kepada masjid, kepada fulan, itu nggak masalah, itu namanya wasiat.
Ya, tapi ada sebagian orang mungkin karena nggak mau di ahli warisnya menikmati harta dia, dia bilang kalau aku mati, bahkan dinotariskan sama dia, dinotariskan semua harta ini milik orang lain atau milik ya infak dan semisalnya. Secara hukum Islam maka tidak sah, tidak boleh juga dilaksanakan. Kalaupun dilaksanakan maka paling banyak sepertiga dari harta yang dia miliki. Namanya wasiat. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Hadis berikutnya ialah hadis daripada ya Maimunah. Hadis daripada Maimunah. Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan anna fa'ratan waqa'at fi samnin. Famatat fihi. Bahwa ada seekor ya tikus jatuh ke dalam mentega. Ya ke dalam mentega yang kering. Ya, yang kalau mentega itu bukan cair ya. Dia cair kalau seandainya kena api. Tapi pada dasarnya dia merupakan benda yang padat. Ya, benda yang padat bukan benda yang cair. Kemudian ya atau sejenis daripada mentega. Kemudian ya mati di dalam mentega tersebut. Maka Nabi ditanya sallallahu alaihi wasallam tentang masalah itu, bagaimana hukumnya? Ini ada mentega yang masuk ya tikus mati di situ. Boleh enggak dijual atau boleh enggak dimakan? Karena apa? Itu kan najis. Itu kan najis. Maka Nabi mengatakan alquha wa ma haulaha wa kulu. Buang dia ya. Kemudian apa yang di sekitarnya itu termasuk boleh dimakan. Ya. Buang tikus tersebut dan apa yang di sekitarnya ya. Sisanya bagaimana? Silahkan dimakan. Ya kalau seandainya ada tempat yang besar, rum kita bilang ya jatuh ke benda yang dia itu padat bukan benda cair, kemudian buang saja ya tikus tersebut, bangkai tersebut, kemudian apa yang di sekitarnya itu dibuang, kemudian sisanya boleh untuk dimakan. Contoh umpamanya beras ya jatuh di situ bangkai umpamanya tikus mati di beras. Jadi bagaimana? Dibuang tikusnya dan di sekitarnya ya dibuang, sisanya bagaimana? Udah beres. Apalagi beras ya, kalau beras kan dicuci biasanya. Enggak masalah, dibuang saja tikusnya. Ya selebihnya berasnya bagaimana sebelum dimakan dicuci. Begitu. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Kemudian ya di hadis ini menunjukkan bahwa ya Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang orang menjual sesuatu yang tidak dibolehkan dalam syariat seperti kita sebutkan di sini. Ketika umpamanya ada barang yang terkena najis, biasanya mohon maaf kalau pedagang-pedagang yang tidak adil ya atau pedagang-pedagang yang curang, nggak peduli dia. Apa yang dia lakukan kan nggak nampak orang, jualnya aja kan begitu. Dalam Islam itu nggak boleh, itu diharamkan. Dan ini banyak terjadi ikhwani wa akhwat rahimani wa rahmakumullah. Umpamanya ya dia masak jualan lah, entah jual lontong atau jual nasi begitu. Masuk di situ, ya mohon maaf umpamanya tikus dan semisalnya dimakan oleh si tikus makan tersebut. Seharusnya bagaimana? Dibuang, jangan dijual lagi. Tapi dengan alasan apa? Sayang, alasannya apa lagi? Rugi dan semisalnya tetap dijual. Berarti apa? Ada kezaliman kepada orang lain. Seandainya nih, orang tahu kita menjual yang seperti itu, apa perasaan orang? Kita lah umpamanya, tahu Pak. Ternyata kawan yang menjual makanan kepada kita yang sudah dimakan oleh tikus. Apa perasaan kita? Marah kan begitu. Merasa kita ditipu orang, dizalimi orang. Nah, jadi bagaimana? Begitu pula orang lain terhadap kita. Makanya dalam agama kita, oke kita rugi, itulah resiko daripada berjual beli. Seperti itu. Tapi bagaimana? Ya sudah, apa yang nggak bisa dijual jangan dijual, dibuang saja atau dikasih kepada kucing ataupun ayam, ya. Dan kita menjual sesuatu yang memang boleh untuk dijual, halal, tidak ada unsur yang haram di dalamnya. Kita pernah membaca sebuah kisah daripada seorang tabi'in bernama Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin, ya. Beliau seorang pedagang madu. Kemudian suatu hari masuk tikus di sebuah tong madunya, mati di situ. Kan bangkai itu. Nah, tapi masalahnya adalah pegawai dia hanya membuang tikus, kemudian dicampur semua madu nggak dicampur sebenarnya. Nggak membuang tong itu. Seharusnya bagaimana? Tong yang terkena najis tersebut dibuang. Jangan lagi dijual. Tapi ternyata pegawainya bagaimana? Tetap dikemasnya. Gitu.
Karena nggak tahu mana yang kena tikus tadi, nggak tahu ulama ini, tabiin ini, akhirnya bagaimana? Dibuang semua madunya. Dibuang sama dia semua madunya. Kenapa? Dia takut menzalimi kaum muslimin, menipu orang lain. Karena apa? Menjual najis. Benda yang sudah terkena najis. Dia buang semuanya. Akhirnya apa? Beliau pun karena banyak hutang, bangkrut di penjara. Itu resiko. Itu merupakan resiko. Apalagi kita jualannya mungkin keuntungan kita dikit, modal juga dikit begitu. Jual kue berapa? Paling kita buat sekilo, ya. Pada hari itu, tiba-tiba datang tikus atau semisalnya, sayang begitu. Jual lagi sama orang, begitu. Ini salah satu hal yang harus dihindari, ikhwani wa akhwati, rahimani wa rahimakumullah. Kecuali memang sesuatu yang bisa dibersihkan, itu nggak masalah ya. Seperti kita sebutkan tadi beras umpamanya, ya diberai tikus umpamanya, kan tinggal bisa dibuang kotorannya kemudian dicuci ketika sebelum dimasak, itu nggak masalah. Tapi kalau sudah nasi yang sudah jadi, ya nasi yang sudah jadi kemudian dimakan tikus, kita nggak tahu area mana sih yang dia makan. Tapi kita nampak tikus sudah di situ bermain, dia makan di situ, ya sudah buang. Khawatirnya dia menimbulkan penyakit dan orang yang makannya menjadi sakit kan begitu. Ini yang terbentuk waroknya kita kemudian takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, ya. Nah, tadi kita sebutkan itu kalau seandainya bendanya itu ya padat. Bagaimana dengan cair? Kita bacakan hadisnya. Hadis daripada Abu Hurairah, ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza waqa'atil fa'ratu fil samni," apabila ya tikus masuk ke dalam mentega atau benda-benda yang makanan yang padat, ya, fa in kana jamidan fa'alquha wa ma haulaha. Kalau dia benda tersebut padat, maka buanglah tikus tersebut dan juga apa yang ada di sekitarnya, ya. Wa in kana ma'ian fala taqrabuha. Tapi kalau benda tersebut cair, ya makan tersebut cair seperti madu yang kita contohkan, minyak makan, ya, ataupun yang cair lainnya masuk tikus tersebut, maka jangan dekati, kata Nabi. Jangan dekati, ya, jangan dipakai lagi, ya, jangan diminum dan semisalnya karena termasuk daripada najis, ya. Ini hadis riwayat daripada Al-Imam Ahmad, kemudian Al-Imam Abu Daud dan juga Al-Imam Al-Bukhari, ya, menyebut dalam hadis ini, tentang hadis ini. Ya ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, ya. Ini mungkin materi kita. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Ya, silakan. Ya. Ya. Baik. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Ya memang perpajakan dalam Islam tidak ada sebenarnya. Cuma begitulah semua negara untuk mendapatkan uang kas, ya, atau penghasilan dengan cara menggunakan pajak begitu. Nah, bagaimana dengan kita? Tentunya kita termasuk orang yang bukannya orang yang melakukan, ya, tapi orang yang sebagai korban lah kalau bahasanya. Orang yang diwajibkan untuk membayar pajak. Maka kita yang terkena seperti ketika makan, bahkan ketika belanja, terkena pajak 10% umpamanya. Nggak ada masalah bagi kita. Kita nggak berdosa di situ. Seperti itu. Tapi orang-orang yang tentunya ya memakan harta manusia secara batil itu merupakan dosa besar. Nah, bagaimana dengan pejabat umpamanya? Apakah mereka berdosa? Kalau mereka bekerja dengan amanah, mendapatkan gaji, itu nggak masalah. Seperti itu, ya. Jadi kita nggak bisa menetral atau mengeneralkan semua para pejabat. Oh, ini nggak boleh dari Pak. Enggak, ya. Karena bisa jadi, ya, ketika mereka itu amanah bekerja, maka itu hak mereka untuk mendapatkan gaji. Karena penghasilan negara bukan hanya dari pajak, ada dari usaha-usaha negara, ya, dari jalan tol ataupun dari tambang dan semisalnya. Negara punya usaha yang lain. Jadi tidak bisa kita katakan PNS dan semisalnya memakan gaji dari yang haram, nggak bisa, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, bahkan kalau kita lihat jalan-jalan kita jalani itu merupakan dari hasil mana? Pajak gitu. Apa kita nggak boleh jalan di atasnya gitu? Oh, nggak bisa nih. Saya ambil jalan samping aja lah, kenapa? Ini dari pajak, nggak bisa. Udah jalani saja. Ya, itu bukan sesuatu yang dilarang bagi kita. Seperti itu. Ya, lagi Pak. Gitu Pak, ya. Bang, ya. Wallahu a'lam.
Pakai kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahmakumullah, ya, jual beli itu diharamkan kalau ada unsur gharar, ya, penipuan di dalamnya. Ya, pernah suatu hari Nabi lihat di pasar ada orang yang pas jualan buah, di atasnya nampak segar. Tapi pas Nabi masukkan tangannya rupanya basah gitu. Maka Nabi melarangnya. Kenapa? Ada penipuan kepada pembeli. Nah, begitu pula umpamanya ada orang yang jual semangka umpamanya. Sebenarnya semangkanya itu nggak merah, kemudian dia suntik supaya merah. Termasuk penipuan. Itu nggak boleh. Termasuk juga umpamanya buah, ya kecuali memang buah yang perlu dipakai apa namanya, Pak? Kalau seperti apa? Pisang, dia apa namanya? Pakai karbet, ya. Memang begitu caranya. Supaya dia cepat matang, maka menggunakan karbet. Tapi kalau dia bilang ini masak pohon nih umpamanya, padahal itu mudah diambilnya kemudian di karbetnya, itu penipuan. Tapi kalau memang dia layak sudah dipanen, ya, kemudian di karbet supaya lebih cepat dia matangnya, nggak mempengaruhi rasanya, itu nggak masalah, begitu Pak. Jadi dilihat itu adalah layak enggaknya itu dipanen. Banyak Pak yang mohon maaf kadang semangka yang memang sebenarnya yang sortiran begitu, ya, dijual dan memang nggak layak makan, kemudian dijual dengan alasan wah ini merah dan semisalnya, ya, apalagi kalau menggunakan suntik dan semisalnya, itu nggak boleh Pak. Ada unsur penipuan di situ. Intinya ikhwani wa akhwat rahimani wa rahmatullah, ya jujurlah kita dalam berjual beli, ya, dalam berjual beli. Makanya para pedagang itu, ya kata Nabi, orang-orang pedagang-pedagang yang jujur itu akan bersama para nabi, ya. Para pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi dan para syuhada. Ini di antara keutamaan pedagang yang jujur, ya. Wallahu taala a'lam. Baik, ada lagi pertanyaan? Sudah masuk azan Pak, ya? Sudah masuk? Iya. Iya. Ya itu sebenarnya kebohongan sebenarnya. Orang yang banyak mengada-ngada itu. Berhalusinasi sebenarnya dia. Atau setan mempermainkan dia, ya. Ya begini memang banyak yang seperti ini. Tujuannya ya pertama memang untuk mendapatkan ya kehormatan dari manusia sehingga mengada-ngada gitu Pak, ya. Dan banyak kebohongan-kebohongan seperti ini. Ya. Buktinya juga adalah ya bahwa hal ini tidak pernah Nabi ajarkan. Itu yang paling sebenarnya yang paling Dia kalau perkataan dia tadi Pak, saya sudah sampai ke arasnya Allah nggak ada di arasnya. Termasuk di antara bentuk pelecehan sebenarnya itu, ya. Istihza, mengolok-olok dia tujuannya seperti itu. Iya. Allah taala. Baik ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Ya, semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.